Aduh, kangen kangen kangen. Aku selalu ketemu Yohan di jaringan doa pemuda nasional, tapi yang lainnya jarang. Bang Morris juga yang jadi narasumber kita malam hari ini yang akan jadi speaker, juga biasa ketemu di JDP. Halo semuanya, selamat datang, selamat datang. Welcome to this Zoom meeting. Aku mau nyapa dulu yang on cam dah. RPPI dari Gereja Penyebaran Injil Merican Salatiga. Wih, udah ini loh, udah siap loh. Berdampak berkualitas, apa tuh? Bermitra berdampak berkualitas. Waduh. Akrab dengan Tuhan. Bertumbuh dalam komunitas, bercahaya memuliakan Tuhan. Wah, hafal dong. GPI Sejati. Terus Yes. aku mau say hi, Yohan, my bestie. Hi dong, I miss you. Apa kabar Kak Tenti? Ih, baru aja ketemu pagi tadi, rasanya tetap kangen ya. Cerah banget bajunya pinky ya Kak. Iya, sesuai dengan kepribadian aku. Aduh. Thank you Yohan udah join. Yohan nanti ingetin aku ini apa si Tina di invite tuh kalau kita lagi doa pagi. Oh Aku siap-siap. masih yang lain, aku mau say Bang Mori Serulo Nababan. Wuhu, ini Mori Serulo lokal. Salam. Shalom Papua. Hai Kak Mori. Semangat ya Bang Moris untuk malam hari ini, Tuhan urapi. Kemudian aku mau siapa lagi? Aduh, sorry layarku ketutup nih. Oke. Aku mau nyapa Beverly dari GPI Embun Hermon. Ini di mana sih, Sister? Oh, ada Nestiani Tamalonggehe juga. Mudah-mudahan aku nggak salah sebut. Tamalonggehe ya, Sister ya. Ini dari kota mana sih kamu? Aduh, sorry ada gangguan. Dari kota mana? Halo, halo. Loh. Oh, sorry. Aku kayaknya. Dari Timika, itu Revelin. Dari Timika itu GPI Timika. I see. Iya. Oke, selanjutnya aku mau say hi Beatrix Nalanguera. Ya, aku seneng deh denger nama-nama yang baru ini. Selama ini aku tahu Nababan, Siahaan, ya Simanjuntak, kayaknya udah Pardede itu kayaknya mainstream banget. Jadi kalau ketemu fam-fam nama family yang baru nih aku happy gitu. Nalanguera, Beverly nggak tulis. Ah, ada Sianturi lagi. Halo Inang. Hai Christina. Wah, teman-teman, ini dong supaya kita tuh saling tahu bahwa kita punya saudara di seluruh Indonesia, tolong diedit namanya. Kayak aku juga pengen edit dah. Biar semuanya tahu aku ini anak Makassar. Aku juga mau edit yang lain, edit nama kotanya dong. Nih, aku dari Makassar. Terus siapa lagi? Wah, ada Satria Baja Hitam. Gokil. Terus ada Bro Timotius Reinhard Siahaan nih. Terus ada siapa lagi nih? Ya, yang lain pada off cam, tapi aku mau sebutin satu persatu. Tadi ada Pak Petrus Dolen sempat on cam. Thank you Bapak, mohon diedit namanya dari kota mana. Ini Satria Baja Hitam, pemain andalan GPI Berdoa Jawa Tengah. Waduh, Satria Baja Hitam. Berarti ini Mas Satria ya, karena dari Jawa. Mas Satria Baja Hitam. Nah, kelihatan
backgroundnya, tapi orangnya ngumpet nih Mas Satria. Kemudian Bro Harry dari Bandar Lampung. Shalom Bandar Lampung. Ada lagi, hai Belum. Julie. Iya Kak, Julie Ervina Simamora. Ini dari kota Edit namanya. Ada Alen Kirakla. Ini aku juga baru dengar nih. John Amos, bro, apa kabar? Ada Mbak Wiwit Sekda 06. Gokil, ada sekretaris daerah di sini cuy. Ada GPI Maranatha Semarang. Shalom shalom. Terima kasih udah join. Seneng nih kalau ada Gerlok yang join ya, gereja lokal. Ada Cindy Marisa, entah dari mana, dari kota mana. Hai Alen, Kirakla. Ada RPPI GPI Surabaya. Nah, di Surabaya ada banyak GPI, mohon diperjelas ya saudara-saudaraku. Ada N5 kali, aku tahu ini Bang Nathan dari Palembang. Kemudian ada Sister Putri, ada Yusnia Risanti Tampu Bolon, ada Ineke Rian. Well, sekarang ada 27 device yang join di Zoom meeting kita malam hari ini. Teman-teman yang masih hidup di luar sana, mohon berikan saya emoticon supaya saya tahu bahwa teman-teman sekalian masih bernafas ya. Jadi saya nggak merasa sendiri walaupun saya dimatiin kamera, saya tetap sadar teman-teman di sana ada standby. Oke. 3 menit lagi kita akan mulai menyembah Tuhan sama-sama. Nanti yang akan pimpin adalah saudara-saudara kita dari RPPI GPI Merican. Kita kasih tepuk tangan dong buat teman-teman kita, ini gokil banget sih. Aku senang banget. Thank you brother and sister dari GPI Merican. Kita semua happy bisa nyembah Tuhan sama-sama. Ya, semua udah standby di tempatnya. Ini ada yang baru masuk, Sherina. Tolong teman-teman diedit namanya, setelah nama tuliskan nama kotanya ya, biar kita saling kenal nih. RPPI ada di mana aja. Tadi yang saya tahu Satria Baja Hitam dari Jawa Tengah. Hai Kak Dwi Palimbunga, shalom shalom, welcome to the Zoom meeting. Terus ya kayaknya belum ada yang baru masuk lagi. Don't forget teman-teman, nama diikuti dengan asal daerahnya. Saya mau tahu siapa dari antara teman-teman yang kemarin GPI berdoa di Solo ikut. Nah ayo, mana nih yang baru aja pulang dari GPI berdoa Solo? Ya gak ada ya. Aduh sedih banget. Bang Morris gak ikut ke Solo kemarin bang? Tiketnya kemahalan ya? Ikut. Oh waduh gokil sih ikut. Mantep. Gimana kemarin bang menjawab kerinduan setelah bertahun-tahun kita GPI berdoanya tuh lewat Zoom meeting? Apakah Bang Wah. Morris terharu biru sampai nangis Bombay? Wah, luar biasa bisa ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ya. I Di GPI see. berdoa, bisa tatap muka, bisa bertemu langsung, bicara dengan hamba-hamba Tuhan GPI di Indonesia, mendengarkan kesaksian, cerita-cerita pelayanan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, Iya sih. pokoknya mengikuti GPI berdoa tidak sia-sia, sangat diberkati, luar Iya. biasa. Walaupun ongkos cukup mahal, Iya bener. tetapi lebih mahal yang saya dapatkan dari GPI berdoa daripada ongkos tiket. Wow. Terima kasih. So refreshing ya Bang ya, bisa ketemu bener Ya, sih, ya. ketemu dengan keluarga GP itu selalu bisa bikin kita sukacita lagi, kuat lagi. Karena setiap kali ketemu pasti aja ada kesaksian-kesaksian yang baru ya, yang bisa menginspirasi kita, motivasi kita untuk juga sama kuatnya, nggak menyerah, sama seperti saudara-saudara kita di kota-kota yang berbeda.
Well, sekarang udah jam 20:15. So, kita akan mulai menyembah Tuhan sama-sama. Teman-teman mohon bantuannya sekali lagi. Tuliskan nama diikuti dengan asal kota. Nama dan asal kota. Lalu jangan lupa pengumuman kita untuk acara ini dikirimin di grup gereja lokal, ya. Gereja lokal kita masing-masing GPI pasti ada RPPI-nya. Silahkan di forward ke grup RPPI. So, teman-teman, kita mulai sembah Tuhan sama-sama, percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dari GPI Merican sampai ke seluruh Indonesia. Mari kita sembah Tuhan. Silakan teman-teman GPI Merican. Shalom. Shalom. Selamat dari seluruh Indonesia, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu mari kita tunjukkan kepada kita untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu pada hari ini. Sebentar kami akan memulai RPPI kami pada malam hari ini. Engkau berkati jaringan internet yang ada agar seluruh teman-teman RPPI bisa mengikuti seluruh rangkaian yang ada dengan koneksi internet yang stabil. Bersertalah atas pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Berjalan bersamaku. Di awal bersamamu dan bermuliaan seperti
Kita mau terus ingat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita ingin share sama-sama dengan kesungguhan hati kita. Sama-sama katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Untuk korban yang khususnya Itu terima.
Oke teman-teman, sorry, ini audionya GPI Merchant ke mute. Kita nunggu dulu ya. Sorry teman-teman, ada kesalahan teknis sedikit. Iya, suaranya ke mute. Oke, nah sekarang udah nggak nge-mute. Lah, buka lagi please. Termute. Ya. Ya. Oke, baik. Thank you teman-teman dari GPI Merchant yang udah nge-lead PW malam hari ini. Mohon maaf teman-teman dengan keterbatasan yang ada, tapi saya percaya setiap kita bisa berdoa. Tadi pujiannya sangat memberkati. Kita nyembah Tuhan sama-sama. Ini lagunya dari GCC ya teman-teman sekalian. Sujud dan terima kasih. Dan sekarang kita mau dengerin pesan. Saya berdoa teman-teman, supaya dalam pesan kali ini setiap kita tuh bisa sama-sama belajar dan kita terima sesuatu dari Tuhan ya di kota kita masing-masing. Yang akan jadi speaker untuk RPPI malam hari ini adalah Bapak Pendeta Morris Serulo Nababan dari Papua. Kotanya aku lupa, nanti Bang Morris yang akan sampaikan ke teman-teman sekalian. Dalam beberapa menit ke depan, Bang Morris akan sampaikan isi hati Tuhan. Teman-teman silakan dalam aktivitasnya masing-masing menyimak dan biarkan firman ini membenahi, mendidik, merefresh hati kita. Lalu nanti kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan di-keep dulu. Nanti bisa disampaikan di chat room dan akan ada sesi Q&A sebentar. So, inilah dia Bang Morris Serulo Nababan. Welcome. Mohon dibuka dengan dari kota mana, Bang? Sorry, aku nggak lupa, sorry. Oke, baik. Shalom RPPI Nasional. Apa kabarnya? Pasti baik, dahsyat dan luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke. Wow, puji Tuhan, luar biasa dahsyat. Baik, terima kasih banyak kepada pengurus RPPI Nasional, ya Gereja Penyebaran Injil, yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya untuk berbagi atau sharing dalam acara Talk Series RPPI Nasional pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati pengurus RPPI Nasional. Baik, teman-teman, saudara-saudara, perkenalkan saya Pendeta Morris Serulo Nababan. Bisa mungkin di next slide-nya. Perkenalkan saya adalah Pendeta Morris Serulo Nababan. Ya,
tentunya sudah menikah, memiliki istri satu saja. Haleluya. Manusia tidak boleh berencana 2 kali, 3 kali punya istri. Ya. Dan punya anak 3. Ya. Anak saya pertama namanya Hosana, kedua Praise, yang ketiga adalah Moses, yang baru beberapa hari yang lalu yaitu lahir. Ya. Jadi saya ini masih di rumah sakit juga ini. Jadi saya live malam ini dari rumah sakit ini. Dan sebelum menikah, tentunya saya sudah menjadi gembala. Jadi jauh sebelum saya menikah sudah menjadi gembala. Jadi saya masih anak muda, belum menikah, sudah menjadi gembala. Dan saya Tuhan percayakan sebagai gembala di gereja penyebaran Injil Jemaat Yesus Kristus, yaitu Timika. Ya, tahun 2011 ditabiskan, dan puji Tuhan sekarang di Timika, kalau tahun 2011 masih 1 SJS, tapi sekarang sudah ada 5 SJS, gereja lokal di GPI di Timika, dan 2 POSPI, ya, dan juga tambah 1 lagi. Dan juga Tuhan percayakan sebagai gembala di pelayanan ministry, GS Ministry, yang menjangkau anak-anak muda di kota Timika, dengan berbagai dominasi gereja mereka datang, bahkan dari Muslim juga. Dan juga sebagai penanggung jawab Ketua Rayon GPI Rayon 3 Timika, dan juga sebagai yaitu penanggung jawab di bidang pengembalaan untuk GPI 012 Papua. Ya, saya mendapat sarjana teologi dari STT, yaitu Stapin Majalengka. Jadi demikian perkenalan saya. Saudara-saudara, untuk bisa ya diketahui, untuk bisa diketahui. Ya, baik. Dan tema malam hari ini adalah tema yang telah diberikan oleh pengurus kepada saya, adalah yaitu Spirit of Excellence. Ya, Spirit of Excellence. Roh yang luar biasa. Kita buka Alkitab kita dulu, Daniel pasal 6 ayat yang ke-4. Daniel pasal 6 ayat yang ke-4. Demikian bunyinya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Dalam terjemahan King James Version dikatakan roh yang luar biasa. Ia adalah excellent spirit, memiliki roh yang luar biasa. Bukan roh yang biasa, tetapi roh yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, teman-teman, dalam pasal ini, ayat ini, dikatakan bahwa maka Daniel melebihi para pejabat. Kenapa Daniel melebihi para pejabat? Ya, dalam hal hikmat, pengertian, pemahaman, dan yang lain-lain. Padahal Daniel ini dengan teman-temannya adalah orang buangan, tawanan di Babel. Mereka ditawan, dibuang di Babel. Ya, tetapi mereka ya menjadi orang yang melebihi daripada pejabat. Pejabat itu adalah orang-orang petinggi di negeri itu. Orang-orang yang tentunya dihormati. Dan orang-orang yang tentunya yang memiliki intelektual, politik yang sangat tinggi. Tetapi Daniel ini adalah melebihi. Ini dikatakan bahwa Daniel ini adalah memiliki, yaitu di atas rata-rata.
Ya. Jadi Daniel ini dia lebih daripada para pejabat. Kenapa Daniel ini melebihi daripada para pejabat? Nah, ini dia kuncinya. Ya, tulisan warna merah. Karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Ternyata Daniel ini menjadi pribadi orang yang hidup di atas rata-rata. Menjadi pribadi yang melebihi daripada pejabat-pejabat tinggi, bahkan melebihi para wakil raja. Ya, karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Itulah sebabnya maka raja ya di Babel itu bermaksud, berkeinginan, berencana untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Perhatikan, dampak orang yang memiliki roh yang luar biasa, spirit of excellence, dampak dari anak muda yang memiliki spirit of excellence, memiliki roh yang luar biasa, dia akan tampil beda, melebihi orang-orang dunia. Iya, dia akan tampil beda, melebihi orang-orang dunia. Bahkan melebihi orang-orang pejabat-pejabat tinggi di negeri, di kota, di bangsa, dimanapun berada. Dan karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Raja melihat bahwa Daniel ini memiliki roh yang luar biasa. Dan terlihat dia tampil beda dari orang-orang yang lain. Bahkan melebihi daripada pejabat-pejabat tinggi. Melebihi daripada wakil raja. Itulah sebabnya raja bermaksud, berkeinginan, berencana untuk menempatkan Daniel. Memberikan kedudukan dalam kerajaan di Babel itu. Wow, dasar luar biasa. Demikian hal yang sama. Kalau kita sebagai anak-anak muda memiliki roh yang luar biasa, akan terlihat dari penampilan kita. Bukan penampilan fisik, bukan penampilan yaitu dari pakaian dan gaya kita. Tapi terlihat dari sikap, terlihat dari perbuatan, terlihat dari hikmat, kebijaksanaan, perkataan yang terlihat dari hidup kita. Maka saya percaya itulah yang dinanti-nantikan, itulah yang akan yaitu dinantikan di setiap negeri, di setiap kota. Maka sama seperti raja ingin menempatkan Daniel, memberikan kuasa dalam kerajaan itu karena memiliki roh yang luar biasa, karena tampil beda, maka kita RPPI, ya, GPI nasional, dimanapun kita berada, di kota, di pulau, di provinsi manapun, maka Tuhan juga akan menempatkan kita menjadi pemimpin di negeri di mana kita berada. Ya, menjadi bupati, menjadi anggota DPR, menjadi orang-orang yang berpengaruh di kota itu. Karena kenapa? Karena kita memiliki roh yang luar biasa. Spirit of excellence artinya adalah memiliki roh yang luar biasa. Memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ya, kemampuan hikmat, pengertian, ya, pengetahuan, kebijaksanaan dan yang lain-lain. Memiliki karakter, kehidupan karakter di atas rata-rata. Memiliki karisma di atas rata-rata. Tidak biasa-biasa. Jadi kita harus yaitu hidup sebagai anak-anak muda generasi. Memiliki spirit of excellence. Next. Ya. Saudara-saudaraku. 1 Yohanes 4 ayat 4. Dikatakan begini. Kamu berasal dari Allah karena memang kita adalah dilahirkan baru dan berasal dari Allah. Anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi kita sebagai RPPI nasional, kalau roh Allah ada di dalam diri kita, kita itu GPI,
dikenal dengan penuh dengan roh Allah. Dikenal dengan pekerjaan roh Allah, pekerjaan Roh Kudus. Nah, sebenarnya hal itu akan membuat kita menjadi generasi yaitu yang memiliki roh yang luar biasa. Membuat kita roh Allah itu yang ada di dalam diri kita artinya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Berarti roh Allah yang ada di dalam diri kita membuat kita hidup di atas rata-rata. Kita dapat mengalahkan roh yang ada di dalam dunia ini. Mengalahkan yaitu melebihi daripada orang-orang dunia ini. Kenapa? Karena roh Allah ada di dalam diri kita. Roh Allah adalah roh yang tidak terbatas. Roh penolong, roh yang memampukan kita untuk melakukan segala perkara. Jadi sadarilah teman-teman anak muda, generasi muda. Ya, roh Allah yang ada di dalam diri kita. Itulah yang membuat kita adalah menjadi pribadi generasi yang memiliki spirit of excellence. Karena roh itulah yang memenuhi, yaitu Daniel. Roh itulah yang membuat Daniel menjadi pribadi orang yang hebat. Menjadi anak muda generasi yang luar biasa. Melebihi daripada pejabat dan petinggi-petinggi di negeri ini. Ya, next. Saudaraku anak-anak muda. Ya. Karena inilah yang Yesus ajarkan kepada kita. Kita harus hidup menjadi generasi muda yang hidup yaitu di atas rata-rata. Kita harus hidup di dalam spirit of excellence. Melakukan segala sesuatu. Bukan yaitu biasa-biasa. Tetapi di atas biasa-biasa. Di atas rata-rata. Sehingga Matius 22 ayat 37 berkata. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu. Ya, ini adalah supaya kita melakukan segala sesuatu dengan segenap. Artinya melakukan dengan sungguh-sungguh di atas rata-rata. Bahkan Matius 5 ayat 40. Ini perkataan Yesus. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kalau orang lain meminta, mengingini baju kita, Tuhan Yesus berkata, berikan jubah. Mana lebih mahal, lebih megah, lebih indah, baju atau jubah? Tentunya jubah. Berarti kalau orang lain meminta sesuatu kepada kita, berikanlah lebih daripada apa yang dia minta. Itulah yang memiliki spirit of excellence. Kalau orang lain memaksa kita, meminta kita untuk berjalan sejauh 1 mil, Yesus mengajarkan kita memiliki mentalitas spirit of excellence. Berikan yang terbaik. Berikan, lakukan jauh lebih daripada apa yang dia minta. Kalau diminta 1, yaitu berjalanlah 2 mil. Wow, ini adalah dahsyat. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam diri kita adalah roh yang luar biasa, yang dapat memampukan kita untuk melakukan dan mengerjakan hidup di atas yaitu rata-rata. Next. Ya, karena waktu saya hanya beberapa menit saja. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, maha besar, maha baik, maha kasih, penuh dengan kasih sayang, maha tahu, dan maha melebihi dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, yang tidak terjangkau oleh pikiran kita, karena Tuhan kita adalah maha. Berarti Tuhan kita adalah jauh melebihi daripada segala sesuatu. Nah, kalau Tuhan yang kita sembah adalah maha, ada hadir di dalam diri kita, maka yaitu Tuhan juga rohnya akan membuat kita menjadi pribadi yaitu yang hidup di atas, yaitu rata-rata, memiliki spirit of excellence, memiliki roh yang luar biasa, dapat melakukan sesuatu yaitu di atas, yaitu rata-rata. Next. Haleluya. Kalau kita melihat kisah perempuan
berdosa. Perempuan berdosa ini kita tidak belajar dari keberdosaannya. Tetapi perempuan berdosa ini juga membuat Yesus juga terkagum melihat sikap dari perempuan berdosa ini. Bahkan yang membuat Yesus terkagum bukan murid-muridnya, tapi perempuan berdosa. Sikap dari perempuan berdosa ini. Ya, Lukas 7 ayat 44. Di mana cerita ini, kisah ini kita tahu bahwa seorang perempuan berdosa datang ke satu rumah dan dia datang mendekati Tuhan Yesus, kaki Tuhan Yesus, dan menyentuh kaki Tuhan Yesus dan membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya, dan juga yaitu memecahkan buli-buli yang dibawa oleh perempuan ini untuk meminyaki yaitu kaki Tuhan. Perhatikan Lukas 7 ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, nah Yesus sedang menyampaikan sikap perbuatan wanita berdosa ini kepada Simon, bahwa sikap perempuan ini sangat menyentuh hati Tuhan Yesus. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat itu perempuan ini? Kata Yesus kepada Simon, Simon, kau lihat perempuan ini satu ini. Kau lihat. Ya, dikatakan, aku masuk ke rumahmu. Nah, ini Yesus membuat perbedaan antara sikap perbuatan perempuan berdosa dengan sikapnya Simon. Simon ini adalah murid Tuhan Yesus. Yesus berkata, aku masuk ke rumahmu, Simon. Namun engkau tidak memberikan aku air. Mungkin Simon sudah menganggap Yesus sebagai guru lah, udah terbiasa mungkin untuk membasuh kakiku. Tetapi ya, namun engkau tidak memberikan air untuk membasuh kaki. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambut. Engkau tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi cukup mahal. Perhatikan. Ini adalah sikap perempuan berdosa yang menggugah, yang sepertinya sikap yang sangat-sangat perbuatan wanita berdosa ini, ya, perbuatannya melebihi di atas rata-rata dari perbuatan murid-murid Tuhan Yesus. Simon. Ya, karena kebiasaan orang Yahudi pada waktu kalau ada tamu datang ke dalam rumah, disediakan air di depan dan juga handuk kain supaya orang mencuci tangannya dan bisa masuk ke dalam rumah. Itu adalah sebagai tanda ada istiadat, ya, datang dalam rumah dan memberikan ciuman. Tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Ya, yang biasanya orang membasuh kaki dengan air. Tetapi wanita ini membasuh kaki dengan air mata. Mana lebih mahal, air biasa dengan air mata? Lebih mahal lah air mata. Air mau dibuang juga satu ember juga, yaitu Tuhan nggak tampung. Tetapi kalau air mata satu tetes aja, Tuhan bilang dia tampung dalam kirbat. Bukankah ini sesuatu yang wanita memberikan contoh, melakukan sesuatu terbaik bagi Yesus. Dia membasahi kaki Tuhan bukan dengan air biasa, tetapi dengan air mata. Ini membuktikan tentang kehancuran hati, keremukan hati, kesungguhan hati. Sikap keremukan hati, sikap kehancuran hati akan melahirkan sikap yang akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Di atas yang berikut, yang biasanya budaya kalau ya pakai anduk, tetapi dia lap pakai rambut. Mana lebih mahal rambut daripada
handuk, pakai kain. Lebih mahal rambut, apalagi seorang wanita. Seorang wanita rambut itu sangat dijaga. Ya, apalagi sampai wanita bahwa memakai vitamin C, vitamin D, dan lain-lain. Nah itu. Tetapi dia memakai rambut mahkotanya untuk ngelap kaki Tuhan Yesus. Bukankah itu sikap adalah memberi yang terbaik? Bukan pakaian, bukan pakai handuk, bukan pakai sapu tangannya, pakai rambut. Apa yang menjadi mahkota berharga dia pakai untuk mengelap kaki Tuhan Yesus. Wow, itu yang membuat hati Tuhan Yesus yaitu terkagum sampai dia bilang, Simon, Simon, sini. Kau lihat perempuan ini. Dia membedakan sikap murid-muridnya kepada Yesus menyambut dengan sikap perempuan berdosa ini kepada Yesus. Yang berikut, perempuan ini dia memecahkan buli-bulinya. Sampai Yudas yang melihat itu dia bilang, aduh sayang sekali itu. Seandainya itu minyak itu dijual itu bisa diberikan pada orang miskin, berarti mahal. Karena Yudas itu dia punya ekonominya itu hitungan-hitungannya kuat. Langsung dia lihat itu berapa botol, langsung dia hitung kalkulasi, wah bisa ini kasih orang-orang miskin ini. Nah itu. Ya kalau saya pernah mendengarkan diteliti ya bahwa harga dari buli-buli yang dipecahkan oleh wanita itu dikatakan kalau dijumlahkan adalah pada waktu itu nilainya adalah yaitu seharga gaji seseorang dalam 1 tahun. Coba. Gaji seseorang dalam 1 tahun yang dikumpul-kumpul. Dikasih pecah buli-bulinya. Itu yang adalah mungkin menjadi simpanannya. Saldonya. Mungkin untuk dia nikah. Untuk di masa depan. Untuk anak-anak. Kalau saudara memiliki spirit of excellence. Kasih pecah itu buli-buli itu. Nggak ada aminnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tabungan kita untuk menikah. Itu adalah boleh. Kalau kita memiliki spirit of excellence, Tuhan meminta, pecahkan. Jangan takut dengan uang pernikahan. Tuhan pasti sediakan. Amin. Kalau Tuhan menggerakkan, kalau ya. Nah, itu. Jangan tahan-tahan. Jangan tahan-tahan, kasih picah. Orang Amin. Papua bilang kasih picah sudah. Haleluya. Haleluya. Kalau di gereja kita ada pembangunan, membutuhkan biaya. Kasih picah semua itu, tabungan-tabungan. Ya, buli-buli. Ada berapa buli-buli? Pecahkan. Ini memiliki spirit of excellence. Dilihat dari pengorbanannya bagi Yesus. Orang yang memiliki spirit of excellence. Dilihat dari kerendahan hatinya. Keintimannya dengan Tuhan. Wanita ini mencium adalah menandakan keintiman. Mencium adalah merupakan yaitu sikap keintiman. Mari kita belajar dari perempuan berdosa ini. Jangan belajar keberdosaannya, tapi belajar dari sikap dia melakukan. Jadi kita harus hidup di atas rata-rata sebagai anak-anak muda. Melayani Tuhan di dalam gereja, beri yang terbaik. Jangan melayani Tuhan kalau lagi nggak melayani. Suka-suka hatinya. Sebentar sudah ada jadwal melayani. Aduh mohon maaf ya Kak ya. Aduh tidak bisa. Lagi. Jangan bilang lagi-lagi. Tidak ada alasan untuk yaitu tidak melayani Tuhan. Layani Tuhan. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Jangan banyak alasan. Ya. Kalau Tuhan meminta kepada kita. Tidak usah nikah dulu kita. Kata Tuhan. Hidup melayani Tuhan. Beri yang terbaik. Lakukan.
Saya menikah usia 39 tahun. Saya menikah usia 39 tahun. Saya berpikir, kapanlah datang jodoh saya ini? Sudah berdoa, berpuasa, tetapi belum datang-datang. Bukan tidak banyak anak-anak muda dalam pelayanan, banyak yang naksir, banyak yang suka. Ya, bukan GR, tapi memang karena saya lihat. Nah, satu ketika saya berdoa, Tuhan, saya bilang, sebut komitmen. Kalaupun Tuhan meminta saya untuk tidak menikah, saya siap, Tuhan, menjadi Rasul Paulus. Saya berserah, saya siap. Saya katakan kepada Tuhan, ternyata tidak lama sesudah ketika saya membuat pernyataan di hadapan Tuhan, ternyata Tuhan gak lama kemudian mempertemukan saya dengan pasangan saya yang sudah istri saya sekarang. Ternyata di balik penyerahan kita, kalau kita sudah berserah benar total, Tuhan akan membuat mujizat di balik itu. Next, mari anak-anak muda RBPI, GPI Nasional, ya, mari kita menjadi generasi muda, memiliki spirit of excellence. Lakukan dengan terbaik, bukan karena situasi kondisi. Ya, lakukan di atas rata-rata. Jangan lakukan dengan suam-suam tubuh, setengah-setengah. Dalam kitab Wahyu berkata, kadang dingin, panas juga tidak, ya dingin juga tidak. Ya, nggak boleh. Ahli mencari alasan dan lain-lain. Taat kepada pemimpin hanya untuk menyenangkan orang lain atau pemimpin. Jangan. Ya, hiduplah memiliki roh, spirit of excellence. Ya, dalam Tuhan, dalam karakter, dalam perbuatan, bahkan dalam karisma. Next, kita langsung aja, next aja langsung. Bagaimana caranya kita supaya menjadi anak muda? Next lagi, lewati. Supaya kita menjadi anak muda yang memiliki spirit of excellence. Lanjut lagi. Next lagi. Next lagi. Ya, lewati saja. Next lagi. Bagaimana caranya kita? Next. Ya, supaya kita, sepertinya sudah lewat tadi ya, cara supaya kita, ya oke, ini. Next. Supaya kita hidup memiliki spirit of excellence. Seperti Daniel, berketetapan, ya, memiliki komitmen yang kuat untuk tidak menajiskan dirinya dengan hal-hal yang duniawi. Tidak mengikuti prinsip gaya dunia. Memang kita hidup di dunia. Tapi kita, firman Tuhan berkata, kita nggak boleh serupa dengan dunia. Ya, kita harus, sebab kita diciptakan pada mulanya serupa dan segambar dengan Allah. Jadi cara berpikir kita, prinsip kita harus serupa dengan surga. Gaya pacaran kita tidak boleh gaya dunia. Ya. Nah gitu. Ya, harus menjaga kekudusan dalam kebenaran. Nggak boleh pacaran dengan yang tidak seiman. Yang tidak boleh menikah dengan yang tidak sepadan. Itu jelas firman Tuhan. Jaga kekudusan. Nggak usah mengambil comot-comot ayat untuk membela diri kita. Nanti saya menangkan dia, nanti saya jangkau dia, nanti saya tarik dia. Tarik kemana? Ya, prinsip firman Tuhan sudah jelas. Jangan merupakan yang tidak seimbang antara orang percaya dengan tidak percaya. Nah gitu. Jangan. Itu firman Tuhan dengan tegas. Memiliki komitmen yang kuat, yang kokoh. Tidak kompromi dengan dunia. Tidak mengikuti, yaitu gaya dunia yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa hidup kok di dunia ini. Dunia penuh dengan dosa, tapi kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran.
Itu ikan itu dia hidup di laut. Laut itu dia airnya asin. Tapi coba ambil ikan di laut. Ya, rebus atau bakar. Jangan taruh garam. Gimana rasanya? Tawar. Kita bisa seperti itu. Kita hidup dalam dunia, dalam lingkungan yang penuh dengan perbuatan dosa mungkin. Tetapi kita hidup memiliki komitmen. Karena Daniel, dia hidup di tengah-tengah penyembahan berhala. Tetapi mereka memiliki ketetapan tidak menajiskan diri. Saudara, miliki komitmen ini untuk tidak menajiskan diri. Jangan pacaran dalam masa pacaran, hidup dalam dosa, free sex, pergaulan bebas, peluk sana, peluk sini, raba sana, raba sini, pegang sana, pegang sini, rebahkan sana, rebahkan sini. Jangan. Ya. Tidak ada pernikahan kudus tanpa pacaran kudus. Tidak ada pernikahan kudus tanpa pacaran kudus. Ya, jangan mengutip ayat nanti kalau udah berdosa, Tuhan Yesus darahnya menyucikan dan menguduskan. Betul, Tuhan mengampuni kita, Tuhan menguduskan kita, tapi jauh lebih diberkati. Jauh lebih diberkati oleh Tuhan orang yang mempertahankan hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran sampai kepada pernikahan, daripada orang yang sudah jatuh dalam dosa, walaupun dia sebelum menikah ya minta ampun sama Tuhan kepada pendeta, ditumpang tangan, mungkin mau ditumpang kaki ya, karena bandalnya begitu. Ya, tetapi jauh lebih diberkati, jauh lebih diberkati orang yang mempertahankan hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Keturunannya jauh akan menjauh lebih berkat. Bukan tidak ada pengampunan Tuhan. Pengampunan Tuhan ada. Apakah tidak ada orang yang dipakai Tuhan waktu masa muda pacaran, hancur hidupnya, dan waktu menikah dipakai Tuhan dengan luar biasa? Ada. Tapi ada harga yang dia bayar. Ada harga. Harga itu tidak mudah, tidak murah. Ada harga yang dia bayar. Yang kedua, supaya kita menjadi anak muda yang memiliki spirit of excellence. Ya, itu hidup dalam kekudusan, tidak kompromi dengan orang. Yang ketiga, bergaul karib dengan Tuhan. Dengan jelas dikatakan didapati Daniel berdoa di dalam rumahnya. Itu berapa kali dia berdoa dalam satu hari? 3 kali sehari dia berdoa. Didapati dia berdoa. Memuji Allahnya seperti biasa. Kata seperti biasa berarti memang sudah menjadi kebiasaan. Ya, bukan waktu cuman dia kalau mau pelayanan Minggu, hari Sabtu berdoa, minta ampun sama Tuhan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nggak pernah berdoa, berdosa yang ada. Wah, hari Sabtu mulai Tuhan, ampuni saya Tuhan, besok mau melayani WL, singer, pemain musik Tuhan. Jangan sampai ditegur oleh Nabi Tuhan. Jangan sampai ditegur oleh nubuatan. Hamba-hambaku. Ya, akhirnya karena kita takut dengan hal itu, kita harus hidup di dalam doa persekutuan, pergaulan karib setiap hari. Bukan karena hanya kita melayani. Besoknya pagi hari bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Malam hari sebelum tidur bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Mungkin di waktu-waktu siang dimanapun kita berada, tempat pekerjaan, kuliah, dimanapun, ya, sambil berjalan, sambil bekerja, roh kita bisa bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Bangun pergaulan karib kita. Karena persekutuan kita yang kita bangun dengan Tuhan, dengan berdoa menyembah Tuhan, apalagi berdoa dengan bahasa roh, lebih dahsyat lagi tuh. Roh kita akan dibangkitkan, roh kita akan dihidupkan, roh kita akan, yaitu akan berkobar-kobar dan semakin besar roh kita. Tidak ada roh yang akan semakin besar tanpa dibangun dengan persekutuan, memuji dan menyembah Tuhan, ya, dan bersekutu dengan firman Tuhan. Yang keempat, ya, memiliki ketaatan yang radikal dalam kebenaran. Perhatikan, Daniel sudah diberikan ancaman. Kalau tidak menyembah berhala patung yang didirikan oleh raja pada waktu itu, mereka berkata, hendaklah Tuanku Raja, kami tidak akan pernah menyembah.
Seandainya Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, ya ini anak muda yang radikal seperti ini adalah anak muda memiliki roh yang luar biasa. Walaupun diperhadapkan kepada ancaman kematian, tetaplah taat, tetap radikal, hidup dalam kebenaran, mempertahankan iman, mempertahankan komitmennya di hadapan Tuhan. Dan ternyata di balik ketaatan mereka yang radikal kepada Tuhan, ya, pertolongan dan keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan mereka yaitu alam. Mari RPPI dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, malam hari ini, biarlah kita diingatkan oleh firman Tuhan renungan malam hari itu. Biarlah kita menjadi generasi yang memiliki spirit of excellence. Dan Tuhan memang menetapkan kita untuk seperti itu. Supaya kita menjadi garam dan terang, menjadi bintang dimanapun kita berada. Kalau Tuhan memakai Daniel bersama dengan Sadrak, Mesak, Abednego, hal yang sama Tuhan memakai kita dimanapun kita berada. Ketika kita hidup memiliki spirit of excellence, hidup di atas rata-rata, memiliki nilai, sikap, perbuatan di atas rata-rata, maka Tuhan akan membuat kita menjadi pengaruh dimanapun kita berada. Dalam dunia usaha, dalam politik, dalam hal apapun itu, Tuhan akan memakai kita menjadi terang di sana. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada admin. Oke, terima kasih Bapak Pendeta Moris Herulo Nababan dari Timika, Papua. Ya, roh yang excellent ya teman-teman. Tadi Bang Moris sudah bagiin kepada kita beberapa contoh di dalam Alkitab. Para nabi, rasul, tokoh-tokoh yang Tuhan tuh bekerja di dalam mereka begitu luar biasa. Dan mereka tuh nampak memang beda. Gak cuman sekedar, tapi excellent. Kita bersyukur karena malam ini kita bisa evaluasi kembali ya teman-teman dari apa yang disampaikan tadi. Sejauh mana sih kita mengandalkan diri kita sendiri, berusaha semampu kita dan selalu aja gak berhasil. Apakah kita selama ini pakai kekuatan kita, atau kita mau jujur sama Roh Kudus tentang keterbatasan kita dan minta Dia yang bekerja di dalam kita. Nah, kita akan masuk di sesi Q&A. Teman-teman yang mau bertanya berkaitan dengan apa yang tadi udah dibagi nama Bang Moris, silakan teman-teman teman-teman ketik di chat room. Ya. Oke, kalau masih ada di tempatnya masing-masing, monggo saya nunggu emotikonnya mana teman-teman. Kirimkan aku reaction dong. Hai Sister Yuni. Hai Kak Cindy Marisa. Oke. Ya sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, saya mau nanya ke Bang Moris. Dari tadi yang disampaikan mengenai roh yang excellent itu Bang, so far waktu Bang Moris melewati masa remaja dan masa muda, bagaimana sikap hatinya ketika menemukan bahwa ternyata tidak semudah itu gitu untuk jadi expert atau excellent. Waktu Bang Moris gagal menjadi yang versi terbaik dari diri Bang Moris, itu apa yang dilakukan, apa yang Tuhan sampaikan di hatinya sampai bisa bangkit lagi? Baik, ya puji Tuhan, mungkin kesaksian singkat. Saya ini kan lahir di Aceh dan di kampung yang sangat terbelakang. Dan saya dari latar belakang yang bukan latar belakang orang tua Tuhan, bukanlah latar belakang yang kaya, yang bukan, ya. Dan ketika saya merantau dan saya
sempat bekerja sebagai tukang becak dayung ya di Sumatera Utara. Saya sempat menjadi dan saya saya SMP itu tidak lulus, bukan karena bodoh, tapi karena memang ada masalah dari orang tua dengan pihak sekolah, jadi saya tidak dibuat lulus. Dan sehingga karena saya tidak lulus, karena saya masih punya adik-adik cukup banyak, maka mama saya ini bilang, sudah Morris, kamu ndak usah melanjutkan untuk SMP, ya karena adik masih banyak, karena kondisi keadaan kita. Jadi saya tidak melanjutkan sekolah, sehingga saya tidak pernah menginjakkan kaki di SMA. Ya karena kondisi orang tua yang tidak mampu. Karena itulah saya merantau ke kota Medan dari Aceh. Dan saya bekerja ya di jalanan, bawa beca dayung, walaupun terkadang ya hidup di jalanan. Tapi ketika saya waktu itu mengenal Tuhan Yesus, nah pertama saya itu mengenal Tuhan Yesus itu rindu adalah karena satu ketika saya pergi ke rumah kakak saya. Di rumah kakak saya itu ada ibadah. Bukan di rumah kakak saya, tapi kakak saya itu membawa saya itu ibadah di gereja mereka. Bukan di gereja, tapi di rumah jemaat gereja mereka ada persekutuan. Nah, singkat ceritanya saya ikut ibadah dengan kakak saya itu di rumah jemaat gereja itu. Saya waktu itu ya saya tidak mengerti memuji menyembah Tuhan. Ya walaupun dari kecil adalah Kristen, itu adalah gereja GPI waktu itu di Pematang Siantar. Nah, saya tiba-tiba ditumpang tangan oleh Ibu Gembala dengan bahasa roh. Saya juga tidak mengerti apa itu bahasa roh. Tapi ketika saya ditumpang tangan dengan bahasa roh, maka ya dari situlah, dari sejak itu, hati saya itu tergugah, ada kerinduan yang sangat kuat untuk beribadah dan mencari Tuhan. Nah itulah awalnya saya yaitu mencari Tuhan. Dari mencari Tuhan saya, akhirnya saya ada roh yang sangat kuat untuk saya mencari Tuhan. Dan ketika saya mencari Tuhan, saya yang memiliki pemikiran dunia, pemikiran yang tidak ada pengharapan, yang tidak ada visi, tidak ada mimpi. Tapi ketika saya mencari Tuhan, dan saya mulai membaca Alkitab dan mendengarkan khotbah-khotbah hamba Tuhan yang sangat luar biasa, yang penuh dengan pewahyuan dan hikmat. Disitulah saya disadarkan bahwa masa depan saya itu tidak ditentukan oleh masa lalu latar belakang keluarga. Ya, kalau dulu sebelum saya memahami firman Tuhan, karena saya tidak menyalahkan orang tua saya, ya, tapi orang tua saya ini dulu sering mengucapkan, sudahlah nak, kita ini kan orang miskin, tidak apa-apa. Bagaimanalah kalian menjadi orang hebat? Kita nggak punya uang, mau sekolah apa? Saya tidak menyalahkan orang tua, tapi itulah yang tertanam. Sehingga saya tidak pernah memiliki mimpi menjadi orang yang hebat. Tapi satu ketika saya mulai mengenal Tuhan, saya baca firman, dan hamba-hamba Tuhan mulai semua pemikiran-pemikiran yang pesimis itu hancur dan runtuh, dan mulai terbangun pemikiran sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Dari situ ada muncul banyak dalam diri saya, yaitu visi dan mimpi, suatu reklam. Tuhan, saya ingin menjadi hamba Tuhan. Saya ingin menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan, saya ingin menjadi seperti ini, saya menjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau saya lihat orang main musik, kalau saya lihat orang WL, kalau saya lihat orang khotbah, kalau saya lihat orang melayani dalam bidang apapun, saya selalu, Tuhan, saya mau. Jadi sepertinya saya itu rakus begitu. Ya, tanda kutip, rakus ingin seperti orang lain, melayani, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, gitu. Nah, kalau dari situ terbangunlah bahwa masa depan saya tidak ditentukan dengan masa lalu, latar belakang keluarga, tapi ditentukan oleh janji dan perkataan Tuhan. Itulah yang membuat saya ya memiliki pemikiran berubah, ya paradigma dan pemikiran saya mulai memiliki pemikiran yang berbeda. Walaupun
seiring dengan waktu ada proses, ada kelemahan, ya. Nah, satu hal yang Tuhan ajarkan kepada saya, bagaimana kita menjadi generasi yang hidup bisa memenangkan peperangan. Ya, kita tahu anak muda itu peperangannya sangat kuat ya. Nah gitu. Peperangan terhadap keinginan daging, pergaulan, bebas, godaan dan yang lain. Namun satu hal yang Tuhan yaitu ajarkan seperti apa yang ada di Alkitab, membangun persekutuan, penyembahan, keintiman kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menjaga kekudusan? Kekudusan itu hanya lahir memenuhi kita ketika kita intim dengan Tuhan. Dan ketika kita sudah tidak lagi membangun persekutuan. Karena cara strategi iblis untuk menjatuhkan kita dalam hal yaitu kekudusan adalah dia melemahkan mulai doa kita. Dia melemahkan persekutuan kita dengan dia melemahkan kita yaitu persekutuan kita membaca Alkitab. Karena kalau kita sudah tidak baca Alkitab, karena kalau kita sudah tidak berdoa lagi, tidak menyembah atau tidak mau, otomatis hati kita, roh kita akan lemah. Nah, disitulah strategi setan. Ketika setan itu menggoda kita, akan sangat gampang kita jatuh. Nah, itu. Dan itulah yang saya lakukan. Saya membangun roh saya dengan berpuasa, banyak berdoa, menyembah Tuhan. Nah, gitu ya. Walaupun ketika jatuh, bangkit kembali. Ketika jatuh, bangkit kembali. Ketika jatuh dan bangkit kembali. Ya, jadi ini ya pengalaman singkat yang saya sampaikan seperti apa yang ditanyakan oleh Kak Endila tadi. Terima kasih. Siap. Makasih Bang Morris untuk kesaksiannya, luar biasa ya. Dari di pandangan manusia bukan siapa-siapa, tapi Tuhan tuh emang ajaib. Dia selalu tertarik dengan orang-orang yang mau, bukan orang-orang yang tahu. Dan kesediaan kita teman-teman yang mau datang sama Tuhan, mau jujur sama Tuhan, kesediaan kita yang mau taat, itu yang menarik hati Tuhan untuk mengerjakan lebih banyak di dalam kita dan melalui kita. Saya percaya seperti apa yang Bang Morris alami di masa muda sampai dengan hari ini, Dia Allah Immanuel, perkara yang sama juga dikerjakan dalam diri kita semuanya teman-teman. Waktu kita tersedia bagi Tuhan. Saya tadi highlight di part yang firman Tuhan. Yes, Yohanes bilang firman Tuhan itu adalah Allah sendiri ya. Jadi itu sumber kita sih. Waktu kita disiplin pelihara firman Tuhan di hati, Tuhan sendiri, kekuatan Dia sendiri yang memampukan kita, bukan dengan kuat dan gagah kita. Thank you sekali lagi Bang Morris. Kita kasih tepuk tangan, kita kasih emoticon, tanda terima kasih kita dan tanda kasih kita kepada hambanya Bapak Pendeta Morris Herulo Nababan dari Timika, Papua, dari timur Indonesia. Haleluya. Kita akan tutup pertemuan kita malam hari ini, teman-teman sekalian. Saya percaya apa yang disampaikan tadi benar-benar menyoroti hati kita untuk kita terus bangkit, tidak menyerah, karena Christ in us, Christ in me, hope of glory. Kristus dalam kita, kemuliaan pengharapan. Teman-teman GPI Merican, apakah masih berkenan close satu lagu atau sudah pada kebongkar semua? Siap-siap, Kak. Oke, satu lagu aja. Refnya saja juga nggak apa-apa, karena waktu kita terbatas. Teman-teman jangan keluar dulu karena kita mau doa berkat dan juga kita mau foto bareng. Itu penting juga tuh. Oke, suaranya udah kedengeran, bisa di enable original voice-nya.
Oke, baik, saudara Tuhan, mari kita akhiri RPPI pada malam hari ini. Kita satu pujian doa ya. Yes, amin. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa kita. Kita akan tutup RPPI kita pada malam hari ini. Saya persilakan kepada bila berkenan Kak Rudi untuk pimpin doa berkat. Oke. Baik, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus mengucap syukur dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Kau yang memimpin kami dari awal sampai pada akhirnya saat ini ya Tuhan, dalam penyertaan Tuhan dan pengurapan-Mu bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan terus pakai ya Tuhan Pak Morris untuk mengabarkan, memberitakan kabar sukacita dimanapun berada. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati Pak Morris ya Tuhan Yesus. Tiap-tiap kota di Sulawesi ada kelompok-kelompok kecil anak-anak dalam muda yang pelayanan anak-anak membantu ya Tuhan Yesus, demikian juga bangkit jemaat-Mu generasi penyembah, sama-sama saat generasi ini muda ya Tuhan berdoa Yesus, syafaat Tuhan yang memberkati. Ini berdoa untuk Pak Morris ya Tuhan dalam pemakaian Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya, istri dan anak-anaknya dalam perlindungan-Mu satu dalam Kristus untuk terus bertumbuh bersama-sama. Pak Morris ketangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Kami anak-anak muda ya Tuhan, RPPI yang ada ya Tuhan, dimanapun kami berada bersama-sama, Tuhan memberkati. Kami boleh mendengar kabar sukacita ini ya Tuhan, dan kami terus bernyala-nyala dalam roh ya Tuhan, dalam kuasa-Mu terus Tuhan, dalam kesatuan tubuh Kristus, memperlengkapi kami remaja pemuda penyebaran Injil di seluruh Indonesia. Dan berkati juga untuk host hari ini, kami berdoa Tuhan Yesus, demikian juga untuk Tenti ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati roh hikmat kekuatan untuk terus bertumbuh dalam iman, dimanapun Tenti berada menjadi berkat, membawa kabar sukacita. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan doa ini dan terus kami berkeputusannya Tuhan Yesus untuk melangkah bersama-sama, untuk membangun satu dengan yang lain, untuk memperhatikan satu dengan yang lain sebagai kesatuan tubuh Kristus RPPI dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati satu kesatuan ini ya Tuhan Yesus, terus bertumbuh bersama-sama. Tuhan, kami serahkan mereka, anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam pekerjaan. Tuhan memberkati pekerjaannya, demikian juga dalam studinya. Tuhan memberkati, memperlengkapi mereka. Tuhan memberkati, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dan kami serahkan kedua orang tua, keluarga, dari remaja pemuda penyebaran Injil ini yang ada ya Tuhan Yesus. Dan kami terus berjalan di dalam ketetapan-Mu ya Tuhan bersama-sama. Tuhan, kami mau serahkan doa ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus menyertai kami semuanya. Dan kita yang meyakini, dan Tuhan menyertai kita. Kita yang percaya sama-sama katakan,
Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Pendeta Morris Serlona Baban dan juga teman-teman dari GPI Merican. Thank you GPI Merican. Yeay. Terima kasih. Well, kita mau foto bareng teman-teman. Mohon semuanya bisa open cam untuk difoto. Bang Nathan kali yang mau foto kita apa Mas Crispus? Oh, Bang Nathan. Aku udah lihat rundown-nya. Udah ada namanya beliau yang terhormat. Ya, boleh. Mohon dihitung, Bang. Foto sambil menunggu yang masih mau buka kamera. Sekali lagi thank you GPI Merican, juga abang saya, Abang Morris. Ya, sama-sama. Berbagi untuk generasi. Pak Morris, terima kasih Pak Morris. GPI Merican juga. Terima kasih Kak Rudi, memberkati Pak ya buat Ya. percayaannya. Jangan lupa teman-teman 2 hari lagi, hari Minggu juga ada talk series. Teman-teman bisa lihat detailnya atau nanti akan bantu umumin lagi. Yuk kita foto dulu, udah siap? Oke. Saya masih tunggu. Ya, 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Sebentar. Sekali lagi 1, 2. Oke. Kita akan ke Tenti. Ya, thank you semuanya. Jangan lupa hari Minggu nanti ada RPP Talk Series tanggal 22. Teman-teman bisa lihat invitation-nya di grup RPPI Nasional ya. Nanti juga bakalan dikomporin di situ ketika Zoom meeting-nya udah kebuka. Senang bisa ketemu teman-teman semuanya. Love you all RPPI family di seluruh Indonesia. Kau di hatiku, ku di hatimu, Ceile. Sarange. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di RPPI conference kali ya tahun depan atau GPI berdoa. We'll see. Yeay. Amin, amin. Amin, amin, amin. Selamat istirahat semuanya. Selamat istirahat. Salam kenal yang saya baru pertama kali lihat. Bang Morris selamat, Dede bayi. Tuhan berkati. Ya, terima kasih ya buat ucapannya. Berkati. Salam buat Kak Carla, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Amin, dadah. Cepat sembuh. Bye all. Kak Rudi, Bang Nathan, Kak Petrus, Semuanya. Yohan Baby, Kak Immanuel, Cindy, Ibu Deborah Sunarini, halo. Kak Reta, ini GPI Syada Jayapura. Shalom, shalom. Kak Feus dari Timika. Shalom Timika. Wow. Nanti hari Minggu lebih rame lagi ya. Hai Cindy Marisa. Siap. Ini di Manado Kak Marvin ya. Halo Pak Petrus, halo Pak Petrus. Pulau Mas. Apa kabar GPI Pulau Mas? Baik. Pak Petrus lagi jaga ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Undur diri. Tuhan berkati. Iya, saya juga izin live ya. Selamat istirahat. Selamat istirahat Mama Reta. Ya, shalom, shalom. Salam Mama, sehat Ya, selalu. salam.